Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang ikhlas dalam melakukan amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, ilmu yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini masih tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tayammum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan yang sering dibahas oleh para ulama dalam masalah tayammum adalah apabila seseorang berada dalam keadaan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan air atau untuk berwudu, ya baik berwudu ataupun mandi junub, ya. Dia tidak punya waktu untuk bersuci dengan menggunakan air. Kalau dia bersuci dengan menggunakan air, maka waktu sholatnya lewat atau waktu sholatnya habis. Dia bisa mendapatkan air tapi jauh. Kalau dia sampai ke tempat itu, waktu sholatnya sudah keluar. Apakah orang yang seperti ini dibolehkan untuk bertayamum? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan orang yang seperti ini tetap tidak boleh menggunakan air untuk bersucinya, karena dia masih bisa menemukan air, dia masih bisa mendapatkan air, dan tayammum tidaklah boleh dilakukan kecuali setelah seseorang tidak mendapatkan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba." Maka ketika kalian tidak mendapatkan air, silahkan kalian bertayamum dengan sa'id yang baik, yang suci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yaqbalullahu
salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Salat salah seorang dari kalian tidak akan diterima apabila orang tersebut berhadath sampai dia berwudu, ya. Sampai dia berwudu, dan orang ini masih mampu untuk berwudu, sehingga dia tidak boleh bertayamum. Solusinya apa? Solusinya dia tetap berusaha sampai kepada air itu, kemudian menggunakan air dan mengqadha salatnya. Baik. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan seseorang untuk bertayamum apabila dia khawatir hilangnya waktu sholat, ya. Apabila dia khawatir hilangnya waktu sholat, tempat airnya jauh, kalau dia berusaha sampai ke sana, maka waktu sholatnya lewat. Orang yang seperti ini, menurut pendapat yang kedua, dibolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dihukumi orang yang tidak punya air atau tidak mendapatkan air, dan menjaga sholat di setiap waktunya adalah kewajiban. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka setiap dari kita punya kewajiban untuk menjaga salat kita pada waktunya masing-masing. Sehingga orang yang tidak mendapatkan air kecuali setelah waktunya selesai, orang yang seperti ini dianggap orang yang tidak mampu mendapatkan air. Sehingga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, maka silahkan kalian bertayamum dengan sa'id yang baik, yang suci. Mereka juga bisa menggunakan dalil bahwa kekeringan paceklik itu biasanya tidak di suatu daerah, biasanya hanya di daerah tertentu, tidak menyeluruh di muka bumi ini. Sehingga apabila seseorang mengalami kekeringan di daerahnya, sebenarnya dia bisa ke daerah lain yang di sana ada air, tapi membutuhkan waktu yang lama. Tapi tetap saja orang yang seperti itu dibolehkan untuk bertayamum. Orang yang seperti itu tetap dibolehkan untuk bertayamum. Dihukumi dia tidak mampu mendapatkan air, padahal sebenarnya dia bisa. Misalnya pergi sampai berhari-hari, bisa sampai ke daerah yang ada airnya, tapi dia tidak boleh mengakhirkan sholatnya dalam beberapa hari untuk berusaha mendapatkan air dan berwudu di sana. Sama dengan orang yang tidak bisa mendapatkan air dalam waktu, ya. Orang yang tidak bisa mendapatkan air dalam waktu sholat tertentu, dia harus keluar dan waktunya akan habis kalau dia keluar untuk mendapatkan air untuk bersuci dengan air tersebut. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua ini, wallahu taala alam, saya lihat lebih kuat. Ya. Saya melihat pendapat yang kedua lebih kuat. Karena seseorang diwajibkan untuk menjaga sholatnya di waktunya
masing-masing. Ya. Dan orang ini ketika harus menjaga sholatnya di waktunya masing-masing, dia tidak mampu untuk mendapatkan air, sehingga dia dibolehkan untuk beralih ke ibadah tayammum. Taib, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua, masalah yang mirip dengan masalah yang pertama, tapi ada bedanya. Adalah apabila seseorang dia tertidur. Seseorang tertidur, kemudian bangun. Setelah dia bangun, dia tidak mendapati air di rumahnya misalnya. Dia tidak mendapati air di rumahnya. Kalau dia keluar mencari air, maka waktunya akan habis. Waktu sholatnya akan lewat. Apakah boleh bagi orang seperti ini untuk bertayamum? Ataukah dia harus mencari air? Ya. Mungkin airnya tidak jauh ya. Tapi kalau dia ke situ, maka waktunya habis. Mungkin misalnya ya, orang ketiduran, dia baru bangun 5 menit sebelum masuk waktu sholat setelahnya. 5 menit lagi misalnya maghrib. Ya. Apakah orang yang seperti ini dibolehkan untuk tayammum? Ataukah dia harus berwudu? Maka para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan tayamum untuk orang yang seperti ini, ada yang tidak membolehkan tayamum untuk orang yang seperti ini. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'lam. Ana menguatkan pendapat yang tidak membolehkan tayamum untuk orang yang seperti ini. Dia telat bangun, ya, dia telat bangun. Kenapa yang seperti ini tidak dibolehkan tayammum? Karena orang yang telat bangun ini, orang yang telat bangunnya ini adalah orang yang punya udzur syar'i. Dia punya udzur syar'i. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran atau dia kelupaan salat, maka silahkan dia salat ketika dia ingat. Silahkan dia salat ketika dia ingat. Tidak ada tebusan baginya kecuali itu. Jadi orang yang ketiduran kemudian dia bangun, dia punya udzur di sini. Dia punya udzur di sini. Maka silahkan dia mencari air dulu, kemudian berwudu, kemudian dia baru sholat. Ya. Karena dia punya udzur untuk melakukan sholat di waktu itu, maka dia tidak dibolehkan untuk bertayammum. Dia tetap diwajibkan untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di dalam sebuah hadis juga disebutkan, ama innahu laisa fi naumin tafritun. Sungguh di dalam tidur itu tidak ada kekurangan atau tidak ada kesalahan. Innamat tafrit ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Apalagi kesalahan hanyalah ketika seseorang tidak sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Kesalahan itu apabila seseorang sengaja tidak mau sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Faman fa'ala dzalika
falyusalliha hina yantabiha biha. Maka apabila ada orang yang melakukan hal tersebut, yaitu ketiduran, maka silahkan dia sholat ketika dia terbangun. Silahkan dia sholat ketika dia terbangun. Ya, intinya sama dengan yang hadis tadi. Apabila seseorang ketiduran atau lupa, maka silahkan dia sholat ketika dia ingat. Karena ada uzur seperti ini, maka dia tidak dibolehkan untuk bertayamum. Dia tetap harus berwudu, kemudian sholat ketika itu. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kelihatannya permasalahan pertama juga mirip dengan permasalahan yang kedua. Kita katakan iya, ada kemiripannya. Sama-sama orang tersebut tidak mampu untuk sholat di waktunya apabila harus berwudu. Persamaannya di sini. Perbedaannya, orang yang pertama dia tidak punya udzur syar'i untuk melakukan sholatnya di luar waktunya. Adapun orang yang kedua, dia punya udzur syar'i untuk melakukan sholat itu di luar waktunya. Makanya hadisnya itu menyebutkan tentang orang yang tidur dan orang yang lupa. Orang yang tidur dan orang yang lupa itu punya uzur untuk sholat di luar waktunya. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapapun yang ketiduran atau lupa melakukan sholat, silahkan dia melakukan sholatnya ketika dia ingat. Kapan ketika dia ingat itu? Bisa di dalam waktunya, bisa di luar waktunya. Dan ini udzur syar'i. Seseorang boleh sholat di luar waktunya ketika dia ketiduran atau ketika dia kelupaan. Adapun orang yang dari awal waktu sholat tidak lupa, tidak tidur, ya, dia tidak punya udzur untuk mengundur waktunya sampai keluar waktu. Inilah bedanya dua permasalahan yang memang kelihatannya sama. Karena perbedaan inilah maka hukumnya menjadi berbeda. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya, masalah yang sering dibahas oleh para ulama, dan ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka. Apa yang dimaksud dengan sa'id yang kita boleh menggunakannya untuk tayammum? Fatayammamu sa'idan tayyiba. Silahkan kalian bertayamum dengan sa'id yang baik, sa'id yang suci. Apa yang dimaksud dengan sa'id di sini? Apakah yang dimaksud dengan sa'id di sini adalah debu? Ataukah yang dimaksud dengan sa'id di sini adalah semua yang ada di bumi, semua yang tampak di permukaan bumi? Bisa debu, bisa tanah, bisa batu, bisa kerikil, bisa tanah padas. Semuanya masuk dalam kategori sa'id. Adapun tayyib adalah sa'id yang suci, bukan sa'id yang qatar. Bukan yang khabith, tapi yang tayyib. Khabith yang najis, tayyib yang suci. Tayyib. Para ulama di sini secara garis besar ya, pendapat yang masyhur ada dua. Pendapat yang masyhur dalam masalah ini ada dua. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id adalah debu, hanya debu. Dan debu ini bisa dimanapun tempatnya. Debu ini bisa dimanapun tempatnya. Bisa di meja ada debu,
Kalau di meja kita lihat ada debu, maka kita boleh menggunakannya untuk bertayamum. Kalau misalnya di dinding ada debu, kita bisa menggunakannya untuk tayamum. Yang penting debu, dimanapun tempatnya. Ya. Kalau misalnya di lantai ada debu, kita bisa menggunakannya untuk tayamum. Selain debu tidak dibolehkan. Ya. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini juga pendapatnya mazhab Hambali. Para ulama dalam mazhab Hambali rahimahumullah juga berpendapat dengan pendapat ini. Ini juga pendapatnya Imam Abu Thawr. Begitu pula pendapatnya Ibnu al-Mundhir rahimahumullahu jami'an. Dalil mereka adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wa ju'ilat turbatuha li tahura. Dan dijadikan debu dari buminya untukku sebagai sesuatu yang bisa mensucikan. Dan debu yang ada di bumi dijadikan untukku sebagai alat yang bisa mensucikan. Di sini dikatakan turbah. Dikatakan turbah. Dan turbah itu khusus untuk debu. Turbah itu khusus untuk debu. Kemudian di dalam riwayat yang lain wa ju'ila li at-turabu tahura. Wa ju'ila li at-turabu tahura. Hanya saja ya riwayat dengan lafal ini ya riwayatnya lemah. Dikatakan di sini dan debu dijadikan untukku sebagai alat untuk bersuci. Ya hampir sama dengan riwayat yang pertama yang sahih. Riwayat yang kedua dilemahkan karena ada tambahan redaksi yang tidak disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Tapi dari potongan wa ju'ila li at-turabu tahura ini bisa disahihkan karena adanya penguat dari riwayat yang lain. Inilah dalil untuk pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang bisa kita gunakan untuk tayamum hanya debu saja. Yang bisa kita gunakan untuk bertayamum hanya debu saja. Dan debu ini bisa berada dimanapun. Ya, dimanapun ada debu, debu itu bisa kita gunakan untuk bertayamum. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua yang ada di muka bumi ya, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Semua yang ada di muka bumi yang tampak di atas tanah itu bisa kita gunakan untuk bertayamum. Itulah yang dimaksud dengan as-sa'id. Seperti misalnya bebatuan, seperti misalnya kerikil-kerikil yang kecil itu. Begitu pula dengan debu, pasir, tanah liat, kemudian tanah padas. Ya, ini bisa kita gunakan untuk
bertayamum. Walaupun ketika kita mengusap batu itu, tidak ada apa-apa yang menempel di tangan kita. Tidak ada apapun yang menempel di tangan kita. Tangan kita masih bersih ketika mengusap batu. Tidak ada debu di batu itu. Tetap ini dibolehkan untuk bertayamum dengannya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Malik, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begitu pula Imam Ibn Hazm rahimahumullahu jami'ah. Ya, imam-imam besar juga memilih pendapat ini. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi juga, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah jami'an, ya. Mereka memilih pendapat ini. Baik. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Bumi atau tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Wa ju'ilat liyal ard, di sini kata-katanya bumi atau yang ada di permukaan bumi. Tidak dikatakan di sini turbah saja atau debu saja, tapi umum, ya. Rasulullah mengatakan umum, bumi semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian di antara dalil mereka adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala sa'idin wahid." Manusia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di atas bumi yang satu. Kata-katanya sa'idin wahid, di atas permukaan bumi yang satu. Mereka berada di satu tempat di atas permukaan bumi. Ada kata-kata sa'id, dan yang dimaksud dengan sa'id di sini adalah permukaan bumi. Sehingga dalam ayat tayamum juga maksudnya seperti itu. Dan yang ada di permukaan bumi ini ya bisa berupa tanah. Tanahnya bisa tanah liat, bisa tanah padas, bisa berupa bebatuan, ya, bisa berupa kerikil, bisa berupa pasir, dan yang lainnya. Baik. Dalil yang lain untuk pendapat yang kedua ini, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura." Bumi semuanya dijadikan untukku dan untuk umatku sebagai masjid. Masjid maksudnya adalah tempat sujud, ya. Boleh kita sholat di permukaan bumi manapun. Wa tahura, dan jadikan sebagai alat bersuci. Sebagaimana di atas batu kita bisa sholat, maka dengan batu juga kita bisa bersuci. Istidlalnya seperti itu, ya. Boleh tidak kita sholat di atas batu? Jawabannya boleh. Karena semua yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai tempat sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dibolehkan untuk sholat di sana. Maka semua yang ada di permukaan bumi juga
dibolehkan untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Boleh tidak kita sholat di atas kerikil? Jawabannya boleh. Berarti kerikil dibolehkan untuk dipakai tayammum. Boleh tidak kita sholat misalnya di atas tanah liat? Jawabannya boleh. Berarti tanah liat juga dibolehkan untuk dipakai tayammum. Begitu seterusnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Dan bumi semuanya dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Dalil lain dari pendapat yang kedua ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaim radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam daraba biyadayhi 'ala al-jidar fatayammama wa radda 'ala ar-rajuli salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukulkan kedua tangannya ke dinding. Kemudian beliau bertayammum dan menjawab salam seseorang. Beliau menjawab salam seseorang dengan tayammum, ya. Beliau ingin bersuci dahulu baru menjawab salam. Tapi di sini disebutkan beliau memukulkan kedua tangannya ke dinding. Bagaimana cara istidlalnya ini, Ustaz? Apa hubungannya dinding dengan bolehnya bertayamum dengan semua yang ada di permukaan bumi? Hubungannya apa? Mereka mengatakan bahwa dinding di zaman Nabi Muhammad SAW itu biasanya terbuat dari tanah liat. Belum ada di zaman itu pasir yang dicampur dengan semen. Di zaman itu belum ada misalnya cat, ya. Jadi memang dinding itu terbuat dari tanah liat. Atau bisa jadi terbuat dari batu yang disusun. Intinya terbuat dari sesuatu yang ada di permukaan bumi. Dan Rasulullah SAW bertayamum dengannya. Maka ini menunjukkan bahwa bertayamum tidak harus dengan debu saja. Bisa dengan semua yang ada di permukaan bumi. Ini cara berdalilnya. Tapi cara berdalil seperti ini juga bisa dikritisi. Bisa dikritisi atau dibantah dengan mengatakan bisa jadi Rasulullah melihat ada debu di dinding itu. Bisa jadi Rasulullah SAW melihat debu di dinding itu, akhirnya beliau gunakan debunya, bukan dindingnya. Beliau menggunakan debunya untuk bertayamum, dan debu itu adanya di dinding ketika itu. Sehingga hadis ini kurang kuat, ya, untuk berdalil bolehnya bertayamum dengan semua yang ada di permukaan bumi, karena adanya kemungkinan ini. Para ulama mengatakan, ya, idza qama al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Apabila ada kemungkinan kuat pada suatu dalil, maka dalil tersebut tidak bisa digunakan untuk berdalil. Ini ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya tadi, bisa jadi di dinding itu ada debu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dan beliau menggunakan debu itu untuk bertayamum. Dan kemungkinan ini juga kuat, ya. Kemungkinan ini kuat. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW keadaan masyarakat itu masih sangat sederhana, ya. Keadaan masyarakat masih sangat sederhana. Apalagi kalau kita melihat, ya, konteks hadis ini, terlihat bahwa Rasulullah SAW ketika itu berada di luar. Makanya
ada orang yang berpapasan dengan beliau mengucapkan salam kepada beliau. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa kemungkinan besar ketika itu Rasulullah berada di luar. Dan kalau berada di luar, di Madinah, dan di Madinah itu daerahnya daerah yang kering, ya, dan banyak debu, tidak seperti di Indonesia, ya, maka kemungkinan besar di dinding itu memang ada debunya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melihat dalil pendapat yang kedua ini, mereka berdalil dengan banyak dalil. Dan dalil-dalil yang pertama, ya, dalil yang memang kuat, ya, untuk menguatkan pendapat mereka. Maka wallahu ta'ala alam, ana melihat, ya, pendapat yang kedua ini lebih kuat. Ana melihat pendapat yang kedua lebih kuat, bahwa ketika bertayamum kita boleh menggunakan apapun yang ada di permukaan bumi, ya. Apapun yang ada di permukaan bumi, yang dari bumi tentunya, ya. Bukan yang bukan dari bumi. Ya, seperti misalnya ada tulang yang ada di permukaan bumi, tidak boleh kita menggunakan tulang itu untuk bertayamum. Maksud bumi atau yang ada di permukaan bumi adalah yang berasal dari bumi, ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Tanah, baik tanah liat maupun tanah padas atau tanah biasa. Kemudian kerikil, kemudian batu-batuan yang besar, ya. Kemudian pasir, kemudian debu, ya. Ini contoh-contoh, ya. Yang seperti ini boleh digunakan untuk bertayamum. Dalilnya lebih kuat karena mereka berdalil dengan kata-kata al-ard, ya. Kata-kata al-ard, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan tempat dan alat untuk bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan apapun di sini. Kemudian kata-kata bahwa nantinya di hari kiamat semua manusia dikumpulkan di atas sa'id yang satu, di atas sa'id yang satu. Dan sa'id di situ artinya adalah di atas permukaan bumi yang satu. Dan ini mencakup semuanya, ya. Ini umum. Sehingga wallahu ta'ala alam, ya, pendapat ini lebih kuat. Dan para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini juga memberikan kemudahan, ya. Pendapat ini memberikan kemudahan kepada kita sebagai kaum muslimin. Dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, kita sulit untuk menemukan debu. Contohnya mereka yang sakit di rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya bersih, ya, bersih. Ranjangnya bersih, meja-mejanya bersih, dindingnya bersih. Kita kesusahan cari debu ini. Memang bisa, ya, kita membawa debu, ditaruh di sebuah tempat untuk digunakan sebagai alat bertayamum, tapi itu juga akan memberatkan. Memberatkannya dari sisi apa? Kotor, ya, akan mengotori tempat. Berbeda kalau kita boleh menggunakan misalnya kerikil atau boleh menggunakan batu, maka ini akan memudahkan. Jadi batunya bisa bersih dan kita bisa menggunakan batu tersebut untuk bertayamum. Jadi kebersihan terjaga, ibadah tayamum masih bisa dilakukan. Dan ini bukan pendapat yang lemah, ini pendapat yang kuat, dalilnya kuat.
kemudian dipilih oleh para imam besar juga. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kita tahu siapa beliau. Beliau tinggal di kota Nabi selama beberapa tahun, menjadi imam di sana sampai mendapatkan julukan Imamu Daril Hijrah, imamnya kota Nabi, kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Imam Abu Hanifah, ya, kita tahu siapa beliau dalam masalah fikih. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sangat mumpuni sekali dalam ilmu fikihnya. Di sini ada dalil yang kuat, para imam besar memilihnya, ya, kemudian memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam, saya lebih menguatkan pendapat yang kedua dan tetap menghormati pendapat yang lainnya karena mereka juga punya sandaran yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Karena waktu sudah hampir habis, maka saya cukupkan pembahasan kita sampai di sini, dan insyaallah di waktu mendatang kita akan membahas pembahasan-pembahasan yang berikutnya yang masih berkaitan dengan ibadah tayammum. Demikian, mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah menerapkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini, masih berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan tayamum. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari Pak Alfian di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika seorang naik pesawat dalam perjalanan umroh misalnya, ini apakah tetap harus wudhu ataukah boleh tayamum, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, ini permasalahan yang banyak dihadapi oleh jamaah umrah atau jamaah haji, ya. Jadi sebenarnya, ya, kalau seseorang memperhatikan ibadah wudunya dengan baik, sebenarnya dia punya solusi, ya. Sebenarnya dia punya solusi untuk menghadapi masalah yang ada di dalam pesawat. Sehingga sebenarnya para jamaah tidak dibolehkan untuk bertayamum di atas pesawat. Mereka tetap wajib untuk berwudu. Ada solusinya. Karena ketika kita mudah melakukan sesuatu, maka hilang keringanan yang ada, yang diberikan oleh syariat. Tayamum itu keringanan yang diberikan oleh syariat ketika tidak ada air, dan ketika seseorang tidak mampu menggunakan air. Kalau ketiadaan air atau ketidakmampuan menggunakan air itu tidak ada, maka hukumnya kembali ke awal, keringanannya hilang lagi. Dan seperti itu keadaan orang yang berada di dalam pesawat, ya, baik ketika haji atau umrah atau untuk tujuan yang lainnya. Orang yang ada di dalam pesawat itu, ya, yang pertama ada air di toilet. Ini yang pertama, dan ini agak susah, ya, karena toilet sedikit dan lalu lalang orang ke toilet ini juga akan membahayakan keseimbangan pesawat. Tapi sebenarnya jamaah punya solusi lain, yaitu dengan menggunakan spray, ya, membawa air di tempat spray, semprotan air.
Dan semprotan air di zaman kita bentuknya bermacam-macam. Dia bisa berwudu dengan semprotan air itu. Bahkan semprotan air ini ya, walaupun kecil, bisa cukup untuk berwudu. Ya. Karena bisa untuk membasahi tempat-tempat yang wajib dibasahi ketika berwudu. Bisa jadi semprotan itu hanya segenggam tangan ini. Kecil. Misalnya setiap jamaah, ya, setiap jamaah itu diberikan spray, semprotan air itu yang kecil itu, untuk berwudu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi karena banyak yang tidak memperhatikan masalah ini, akhirnya mereka kewalahan. Akhirnya mereka menghadapi masalah. Coba kalau dari awal setiap jamaah dikasih spray itu, atau setiap 2 jamaah, atau setiap 3 jamaah ada spraynya, sebenarnya bisa. Ya, maka wallahu ta'ala alam, ana melihat mereka tetap tidak dibolehkan untuk bertayamum. Apalagi para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya pesawat itu bersih. Biasanya pesawat itu tidak ada debunya. Ya, bagaimana ada debunya? Pesawat itu setiap sekali penerbangan dibersihkan oleh petugas kebersihannya. Mau tayamum dengan apa? Dengan debu di mana debunya? Daripada bawa debu dari luar, mending bawa spray. Ya. Daripada bawa debu dari luar, mending bawa spray. Karena debu itu akan mengotori. Ustadz bisa pakai kerikil. Daripada bawa kerikil, bawa air, kenapa? Kalau masih bisa bawa air, tidak boleh bawa kerikil, tidak boleh bawa batu. Kenapa? Karena kita masih bisa menggunakan air. Kita masih bisa mendapatkan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka apabila kalian tidak mampu mendapatkan air, baru kalian dibolehkan untuk bertayamum. Kita masih bisa mendapatkan air. Dan saya sarankan dengan saran yang kuat kepada para pengelola travel ya. Kemudian apabila orang tersebut berjalan sendiri tanpa rombongan, ya, maka gunakanlah atau bawalah spray air untuk tujuan berwudu di atas pesawat, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Alfian yang berada di Balikpapan. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau orang sakit tangan kanan kirinya diinfus, apakah boleh tayamum ataukah tidak, Ustaz? Syukran. Iya, ini sebagaimana di pembahasan yang sebelumnya, ya. Sebagaimana di pembahasan yang sebelumnya, ketika ada orang dia tidak mampu membasahi seluruh bagian tubuh yang wajib dibasahi ketika wudu, apakah dia boleh bertayamum saja, ataukah dia diwajibkan untuk berwudu, kemudian dia mengusap bagian-bagian yang tidak bisa dia basahi, atau kemudian setelah itu dia bertayamum. Jadi dia berwudu juga bertayamum. Ada dua pendapat, ya, dan ini sudah saya jelaskan. Ada pendapat yang mengatakan dia dibolehkan untuk bertayamum saja, karena dia dianggap orang yang tidak mampu menggunakan air. Kalau dia menggunakan airnya di sebagian anggota badan wudu saja, ya, sebagian anggota badan yang harus dibasuh atau diusap ketika wudu saja. Tidak bisa semuanya, sehingga wudunya tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna berarti tidak sah. Berarti dia langsung saja ke tayamum sebagai gantinya wudu. Dianggap sebagai orang yang tidak mampu menggunakan air, ya.
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan orang yang seperti ini dia harus berwudu sesuai dengan kemampuannya. Nanti karena wudunya tidak sempurna, dia diwajibkan untuk bertayamum sebagai ganti tempat-tempat yang tidak bisa dia basuh atau tidak bisa dia usap. Pendapat yang pertama dipilih oleh sebagian ulama, pendapat yang kedua dipilih oleh jumhurul ulama atau mayoritas ulama, ya. Dan saya di sini lebih memilih pendapatnya mayoritas ulama karena lebih hati-hati, ya. Pendapat itu lebih hati-hati. Maka silahkan pasien yang demikian menggunakan air untuk berwudu dahulu pada tempat-tempat yang bisa dia basuh. Untuk tempat-tempat yang tidak dia basuh, ya, diganti dengan tayamum, ya. Bukan tempatnya ditayamumi, tidak, ya, tapi beribadah, melakukan tayamum sebagaimana biasanya. Melakukan tayamum sebagaimana biasanya. Kalau dia tidak bisa melakukan tayamum sendiri, ditayamumi bisa, ya, bisa ditayamumi. Dan insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana tayamum yang sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala alam. Demikian akhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuk kita semuanya, baik keselamatan jasmani maupun keselamatan rohani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan keteguhan, kekuatan kepada kita semuanya untuk terus berjalan di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita dan Allah mempertemukan kita bersama nabinya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.